Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sore yang spesial buat Ana ya. Bisa ketemu sama antum semuanya. Ana tadi itu mau cari judul apa kira-kira ya, pertemuan alumni Jabodetabek, nggak semuanya dari Jabodetabek ya, pokoknya begitu aja. Jadi yang pertama tentunya ini kan mewakili Ma'had ya, mewakili Ma'had. Terima kasih karena antum sudah menyempatkan waktu ya, di tengah-tengah kesibukan presenter kita, Masya Allah ya kan. Antum-antum yang Lipia udah ujian belum? Belum ya? Bentar lagi paling ya. Mungkin ya kayak beliau ini kan juga sibuknya, Masya Allah. Beliau ini juga Masya Allah. Beliau ini juga tamu agung kita, Masya Allah ini. Subhanallah. Assalamualaikum. Fadol Ustaz, silahkan. Ala kulli hal, alhamdulillah sudah ketemu. Memang judulnya adalah majelis. Cuma kan barangkali antum ini kan nanya-nanya nih. Ini tumben-tumbenan Ma'had datang ke sini ngajak majelis. Memang tumben. Nah, gitu. Jadi ceritanya ini karena di Ma'had itu ada seksi dakwah dan alumni. Nah, salah satu programnya itu ya kayak ginian nih. Jadi antum sering-sering berdoa aja ya, hubungan sama Ustadz Zuhdi biar sering ke Jakarta, sering-sering majelis. Cuma kan gini, mungkin apa ya, sekarang antum yang diundang, besok pertemuan besok antum nggak diundang. Giliran lah. Gantian. Nah, ala kulal itu programnya saja. Jadi di kemarin di Jogja sudah, terus di Solo ya Ustaz ya, kalau nggak salah ya, di Solo sudah, terus di Jogja juga sudah ketemu sama teman-teman. Nah, intinya pengen jemput bola lah. Nanti kan mungkin nggak yukul dulu ceritanya nih. Nanti akan ada sedikit pemaparan diantaranya mungkin kita akan mengenalkan beberapa hal yang mungkin sifatnya bukan perkembangan sih ya, hanya memunculkan saja sesuatu yang dulunya itu belum muncul. Sudah ada tapi belum dimunculkan. Nah, tentunya ya sampai dengan saat ini masing-masing dari kita ini kan ba'dallah tentunya, karena Ma'had juga punya kiprah untuk kehidupan kita. Makanya harapannya dengan kita ngumpul, kita bisa saling berbagi informasi, mungkin inspirasi juga. Ya, bisa kayak Gus Muafik itu gimana ceritanya gitu kan. Itu kan mungkin menginspirasi yang lainnya. Bisa seperti beliau mungkin memotivasi yang lainnya ya. Jadi tukar pengalaman aja, dan utamanya sebetulnya bagaimana kita sebagai anaknya dari ibu kita, pesantren Al Irsyad itu bisa memberikan hal yang lebih kepada NKRI gitu Mas. Nah, itu ya kurang lebih acara ini itu untuk itu. Jadi lebih mempererat aja sih gitu ya. Karena dari dulu itu pengen alumni gimana. Paling kita ketemunya kadang 2 tahun sekali ya. Ketemu 2 tahun sekali, selesai cuma 2 hari. Pada protes ketika rondonnya, wah resmi semua, mana softohnya, nggak asik udah. Nah, pengennya kan kita sering softoh, tapi jangan 2 tahun sekali dong. Ya kan? Ya, berapa kali lah terserah lah, nanti antum tergantung antum lah doanya bagaimana ya. Intinya seperti itu. Nah, nanti mungkin akan ada sedikit pemaparan ya terkait kealumnian. Insya Allah nanti akan ada. Oh sebentar, Ana butuh untuk memperkenalkan kayaknya ya. Memperkenalkan. Dari sana mulai dari sana memperkenalkan delegasi Ma'had tadi. Ma'had dulu. Mungkin ada di antara antum yang belum kenal dengan yang hadir di sini. Ini kan para seniornya, ada Ustadz Komar. Sudah pada kenal belum? Yang muda-muda nih. Ustadz Komar. Sebagian belum ya. Antum Gus sudah kenal dengan Ustadz Komar? Sudah. Masyhur. Oh, sudah ya. Alhamdulillah. Berarti satu frekuensi ini. Ini Ustadz Komar, beliau ini ya berarti angkatan Ana saja. Angkatan Ana beliau. Masuknya bareng. Beliau di Idad Logowi Ba, Ana Idad Logowi Alif dulu. Itu yang Ba itu lulusan SMA, yang Alif lulusan SMP. Nah, ketemu di kelas 1 IM. Qadarullah baru 1 tahun ketemu, Ma'had launching program Idad Dini. Akhirnya untuk
Ida Dini itu kan percepatan lah, yang tadinya 3 tahun mau dibuat 1 tahun. Nah, masuklah beliau ke Ida Dini. Nah, sampai sekarang beliau berada di Jakarta. Istrinya 3 Ustaz ya? Oh 1, katanya 2 Ustaz. Masih nawar. Nah, kemudian Ustadz Bustan, insya Allah tidak ada yang kenal sama beliau, tapi kenal banget. Masya Allah. Nah, kalau yang sini kan, wah insya Allah. The legend. Ini angkatannya beliau di atasnya. Di bawah satu ya. Nah, anak kenal beliau juga waktu anak jadi mahasiswa Libya. Nah, berarti udah berapa lama kita nggak ketemu itu? 2004 ya, terakhir kita 2004. Kita waktu itu masih kos di samping Sungai Gangga. Libya itu ini India, sungai yang sana. Iya. Di samping Sungai Gangga. Masya Allah. Kalau ini Masya Allah, kita jalan bareng di depan rumah Amimoh ya. Nah, betul. Waktu itu habis sholat tarawih. Nah, kalau ini mungkin teman-teman yang baru-baru sih, nggak baru. Antum kenal beliau kan? Kenal. Ini kan beliau. Ini teman-teman sekalian, ini Ustadz Muslim, bagian HRD. Ya, Muslim itu Zul Harman. Jangan ketawa ente. Anak gak kenal beliau. Enggak, anak kenal. Susah namanya. Itu dia makanya. Goyang-goyang mobilnya jadi lupa-lupa. Kalau ini kan berarti kan Ustadz Faiz. Nah, insya Allah ini dari ujung ke ujung paham lah, ya kan? Paham lah. Masya Allah, yang jadi pesaing beliau cuma hanya Gus Muafik ini. Kalau ya mungkin itu aja ya. Nanti mungkin presentasinya tidak akan lama, tapi sebelum presentasi mungkin akan ada wejangan dari tadi kakeknya senior. Tafadhol Ustaz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'd. Ikhwas sekalian, alhamdulillah atas kehadiran antum semuanya. Kita harapnya sih lebih banyak daripada ini ya, tapi qadarullah, yang ada kita syukuri. Masih banyak juga sisanya pada hal ini. Tidak ada tausiah insyaallah yang perlu anda sampaikan ke antum semuanya. Antum juga sudah hafal Al-Quran, hafal hadis ya. Tidak ada yang perlu disampaikan sahabat sekalian. Hanya satu hal saja yang ini juga buat perhatian anda sendiri juga, berkaitan usia kita ya. Usia kita, atau dalam hal ini usia anak yang di pesantren. Kalau pas lagi khidmat datang ya, kumpul gitu, ada khidmat, tanya, Ustaz, usia antum berapa nih di sini? Abah ente belum sahwat, anu udah di sini. Abah itu. Jadi waktu itu ente di mana gitu? Ya, di mana waktu itu dia ya? Kadang sering tanya gitu, antum usia berapa di sini? Anak di sini baru 30 tahunan lah gitu di sini. Makanya ada teman yang di Salatiga tuh, antum mungkin kenal Putra Karya ya, Pak Mahasin, kata dia apa? Kalau saja boleh bikin patung, ente ini bikin patung katanya. Loh, gua anak ya yang punya pondok yang dibikin patung, enggak, ente dibikin patung katanya. Karena yang punya pondok enggak pernah di pondok gitu. Kemudian ikhwas sekalian, masa kita masih muda, kalau sudah tua seperti ini ya, 50 tahun dan ke atas, antum sudah tahu sendirilah apa yang harus dilakukan. Nah, mau masih muda ini, tolong yang masih kuliah ya maksimalkan kuliah. Mau masih muda, S1, S2, S3, kalau ada S4 sekalian, es krim, es cendol diambil sekalian semuanya. Nah, kemudian kemudian yang mungkin sudah bekerja ya, maksimalkan pekerjaannya, karena kalau sudah usia 50 ke atas ya, kayak kita di pesantren ini, mumpung ada hari ininya juga nih, biar bisa buat apa ya, berpikir gitu. Kita yang sudah usia 50 misalnya, wah sebentar lagi mau nggak mau harus keluar dari pondok nih, apa yang perlu kita bekal untuk kita sendiri, apalagi sudah punya keluarga gitu ya.
Orang pondok kalau sudah masuk anaknya kuliah, waduh gimana nih anak udah kuliah. Masuk pondok saja kalau anaknya sudah 5, 6, bingung juga ya. Apalagi masuk kuliah. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang mungkin perlu antum persiapkan. Yang masih kuliah, bismillah, ayo kuliah sampai habis S-nya ya. Sampai S-nya mencair kuliah, mumpung waktunya masih ada. Dan yang sudah bekerja tadi maksimalkan, mumpung masih muda, kalau perlu punya banyak relasi atau punya banyak toko, perkembangan terus. Kalau sudah seperti kita di pesantren, apalagi waktunya benar-benar full hanya untuk di pesantren, repot ya. Walaupun ada juga yang bisa ya, kayak Ustaz Milo kelihatannya kemana aja ada gitu ya. Antum tanya sekarang di mana, besok ada di mana gitu ya. Itu Masya Allah Ustaz Milo. Mungkin hanya itu saja ikhwas sekalian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron atas nasihat dari Ustadzuna, Ustadz Kiram, Ustadz Syiaruddin dan Ustadz Faizin Awad Al-Yazidi. Insyaallah untuk kita mempersingkat acara ya, kita langsung ke acara berikutnya yaitu sosialisasi website alumni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Terima kasih kepada para asatidz semuanya, para ikhwah semuanya yang sudah bisa berkumpul, meluangkan waktu, bisa bertemu dengan kami ya, karena kembali lagi pertemuan ini bukan karena apa-apa kan, tapi karena kita kembali lagi niatnya untuk lillahi ta'ala. Ikhwah semuanya, sebenarnya kami di sini, saya mewakili juga dari pengurus Hapia Pusat ya, dan juga di sini ada Hapia dari Jakarta, juga ada pembinanya. Kami ingin menyampaikan beberapa titipan pesan dari Ketua Umum Ustadz Nurdin Apud. Itu ada 3 hal yang ingin beliau sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama itu terkait pesan beliau, itu kita mari aktif berkomunikasi sesama alumni. Ya, ini sebagai kunci pertama ya, karena komunikasi ini jangan sampai jarak dan juga kesibukan kita lupa untuk saling berkomunikasi. Ya, baik itu secara regional ataupun secara antar wilayah dan juga antar universitas. Ya, komunikasi ini tetap terus berjalan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, pesan beliau itu saling menguatkan dengan nilai-nilai pesantren. Ya, ini hal yang kedua harus kita ingat ya, bahwasannya dimanapun kita, siapapun kita, dan sedang apapun kita, ingat bahwa kita adalah alumni. Ya, alumni pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Ya, pondasi hidupnya itu ada, baik itu perkara akidah, akhlak dan yang lainnya, itu tetap harus terjaga dan juga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting ya dari pertemuan ini, sosialisasikanlah Hapia kepada masyarakat dan alumni lainnya. Ya, karena Hapia bukan hanya nama organisasi saja, akan tapi wadah perjuangan kita bersama. Ya, untuk mengenalkan, membranding, karena antum sendiri adalah satu wajah di pesantren Islam Al-Irsyad sebagai alumni. Yang kedua, wajah antum adalah dari bagian dari anggota Hapia. Nah, ikhwah, itu dari pesan dari beliau. Nah, kemudian anak akan masuk di bagian terkait memperkenalkan bahwa website alumni. Jadi website alumni ini kita buat setelah sebelum muktamar kita sudah ada ke sana, sudah membuat, kemudian sambil berjalan 2 tahun ini akhirnya mungkin sudah hampir rampung, bisa dikatakan 85-90% lah. Ya, nanti akan kita lihatkan terkait apa aja sih di dalam website alumni, kenapa ada website alumni, itu sebagai database kita. Dan insya Allah kita dari pengurus dan juga pesantren Al-Irsyad, kita akan amanah dan aman tentang data-data itu. Maka harus kita antum semua ketahui bahwa sensus alumni itu sanawian. Ya, setiap tahun akan ada sensus. Jangan sampai ada kata-kata dari antum ini, kok ngapain sih sensus melulu, kan? Nah, sebenarnya ini kebutuhan karena setiap tahun tuh ada progres yang berbeda. Mungkin sudah ada yang tinggal kotanya, atau kemudian mungkin studinya yang berubah, atau apalagi. Nah ini, ya mungkin juga ada yang tinggal hanya namanya aja, kan itu harus kita ketahui. Nah, ini beberapa yang akan kami sampaikan dan juga akan antum simak bersama, dan juga mungkin nanti ke depannya butuh masukan dari antum terkait ini. Nanti insya Allah setelah ini antum bisa lihat, nanti kita akan share
ya alamat website tentang alumni ini, ya, sampai nanti timbul ataupun muncul output itu nanti kartu anggota. Ya, kartu anggota itu rencananya kemana kita bertemu di akhir 2 pekan lalu dengan Ketua Hapia, itu mungkin untuk percetakannya akan diambil oleh oleh Hapia. Ya, bisa jadi mungkin ke depannya semoga ya nanti ID card-nya itu bisa ya naik kereta ada diskon, naik Rosalia mungkin diskon ya. Ke depan kita nggak apa-apa. Ya, yang punya cita-cita seperti itu nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Ya, tapi ini mungkin langkah pertama kita. Yang penting kita rapih dulu dan juga mengenal antar sesama anggota. Ketika antum datang ke Tengaran, itu ketika saya alumni punya ID card-nya. Karena sekarang jumlahnya kita kan 2.700. Ya, 2.700 ya, hampir jumlah total. Jadi sangat wajar ketika Civitas Piat itu ketika saya alumni gitu kan. Wah, alumni kapan gitu kan? Sampai sekarang hanya sandi morsenya itu hanya Milo. Oh, berarti ya alumni gitu kan. Nah, karena ini harus dirubah, mindsetnya harus dirubah. Harus ada ID card. Milo mana ID card-nya? Nah, kalau ini ada, oh iya ini alumni. Nah, mungkin nanti akan difasilitasi. Nah, itu insya Allah komitmen kita bersama insya Allah antara Piat dan juga Hapia. Ya, nanti insya Allah kita akan lihat. Ustaz, silakan Ustaz. Bisa kita simak. Baik, itu Ustaz ya, sekelumit terkait portal alumni. Jadi ini sebuah gebrakan dari staf alumni Pondok dan juga Hapia agar database kita rapi. Ya, kemudian juga untuk atau juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh teman-teman itu cepat untuk melihatnya. Ya. Jangan sampai hanya dapat menanyakan terkait hal-hal negatif aja. Ini saya alumni, cari bantuan atau apa. Ya kita nggak apa-apa, is okay. Tapi kalau datanya bagus, rapi, itu terdetek semuanya. Nah, terdetek semuanya. Ada beberapa seperti contoh di STD Jember. Mereka ingin mengadakan istilahnya apa istilah KKN ya, praktek di sana, minta bantuan dan hal yang lainnya. Tapi mereka nggak punya komunitasnya. Nah, kalau ternyata sudah ada di sini, kita bisa saling ta'awun, ya, saling untuk menyambungkan satu sama lainnya. Nah, ini database warta alumni kita berharap nanti ke depannya dimulai dari teman-teman yang ada di sini, nanti bisa masuk, bisa daftar dan juga bisa upgrade dan juga bisa disebar nanti secara pelan-pelan untuk mengisi data alumni ini. Kenapa Ustadz kita kumpulkan yang muda-muda, Ustadz Karomah, Ustadz yang lain dan kemudian ini? Karena mereka kita untuk berikan hal seperti ini langsung cepat. Ya. Coba kalau kita dari angkatan 1 Ustadz sampai itu, wah kadang Ustadz gimana caranya? Nah, walaupun nanti di situ kita akan fasilitasi teman-teman angkatan yang sudah lama, misalkan yang sudah ya mungkin sedikit gaptek atau apa, kita akan bantu. Tetap kita akan bantu secara totalitas untuk mereka. Karena mereka bagian dari alumninya seperti itu. Mungkin sekarang kita bisa apa sharing nanti apa langsung antum Ustaz? Monggo, Mas. Ya, langsung Ustaz. Iya. Nanti insya Allah kita akan sharing setelah ini beberapa hal, silakan untuk ikhtirat dan juga masukan yang lainnya. Ya mungkin Anda cukupkan terkait untuk portal alumni, ya nanti bisa dilihat di websitenya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron kepada Ustadzuna Ustadz Irfan Fatur Rahman atas penjelasannya terkait website alumni Pesantren Islam Al-Irsyad. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada acara berikutnya, yaitu ada sosialisasi ya dari HRD Pesantren Islam Al-Irsyad Ustadz Muslim. Kepada Ustadz Muslim, falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wasallam. Syukran, jazakumullah khairan ikhwah semua atas waktunya sudah bisa berkumpul di sini ya. Mungkin sedikit mengambil waktunya di tengah reuni kecil-kecilan teman-teman ya, teman-teman semua untuk sedikit menyampaikan informasi terkait perkembangan HRD khususnya rekrutmen ya di Piat ya, di PIA. Jadi alhamdulillah kita sudah punya website resmi untuk rekrutmen. Ya, mungkin sedikit banyaknya
teman-teman mungkin yang belum bekerja, mungkin yang masih kuliah nantinya akan bekerja, mungkin ada sedikit anas pilas terkait mungkin kemungkinan nanti kalau nanti antum berminat untuk istilahnya bergabung di pihak kembali. Kalau emang berjodoh ya tadi ya, insyaallah. Baik. Di sini kita sudah punya website resmi untuk rekrutmen melalui rekrutmen.pesantrenalisat.org. Sama seperti yang tadi alumni, cuma bedanya depannya rekrutmen. Kalau tadi alumni adalah alumni.pesantren.org, kalau kita rekrutmen.pesantren.org. Di sini kita bisa melihat lowongan kerjaan yang masih ada, yang masih tersedia, juga bisa mendaftar dan mungkin bisa mengisi bank data lah, misalnya gitu. Oke. Di sini alurnya mungkin kurang lebihnya kita sampaikan. Kalau mungkin hanya sekedar melihat, kita nggak perlu daftar, tapi kalau memang udah pengen mendaftar, kita butuh untuk pendaftaran ya. Lalu lihat dan cari, terus detail lowongan, registrasi user, aktivasi, terus setelah itu login, baru kita bisa mendaftar dan setelah itu dari pihak kami dari HRD baru akan menseleksi administrasinya, kesesuaiannya. Misal saat ini lagi dibutuhkan untuk tandemnya Ustadz Milo di Balit Bangwas nih, ya Ustadz Milo ya, posisi penelitian dan pengembangan itu masih ada 2 posisi yang mungkin dibutuhkan. Mungkin kalau teman-teman ataupun saat memang ada yang memang berminat mempunyai kualifikasi, bisa mencoba untuk mendaftar. Nanti ketemunya dalam satu sub Baisa tapi ya bukan Bajim. Yusuf Usman B. Gimana? Bukan Anda. Usman B. Ustaz biasa, Ustaz Baisa. Usman B. Lanjut tata cara pendaftaran. Mungkin nanti share ini bisa share ke teman-teman bagi yang berminat ya, biar bisa lebih detail membacanya, nanti bisa kami share. Tata pendaftaran langkah 1, kunjungi website kami ini tadi, rekrutmen.pesantrenalisat.org. Bisa dengan register atau tanpa register untuk melihat ya. Kalau dengan setelah mengunjungi register, gitu. Register ini biasa ya standar sih, data-data yang perlu diisi. Intinya kami tekankan juga data-data yang mungkin nanti akan diisi, insya Allah kita jaga kerahasiaannya, karena memang data sangat berharga ya. Register, baru nanti dari kami dari HRD akan verifikasi dan akan terkirim email ke yang tadi ditawarkan. Saat tadi emailnya apa, nanti akan kita kirimkan link verifikasinya ke situ. Oke. Tata cara pendaftaran, langkah kedua, login. Setelah dapat username dan password, nanti kita akan untuk login. Jadi untuk login kita perlu username dan password yang sudah tadi di email nanti kepada email yang tadi diisi ya, di input. Oke, setelah login, nah baru nanti tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Ada pekerjaan, dipilih dan fitur. Jadi pekerjaan-pekerjaan mungkin yang ada nanti akan muncul semua. Oh, lagi butuh tadi misal butuh apa lagi ya, guru atau mungkin pengasuhan. Sekarang ini kita pengasuhan mungkin tahun depan akan lebih butuh lagi saat ya di staffnya, di pensakohnya, atasannya musrif. Yang saat ada ini pelaksana penelitian, pelaksana pengembangan itu di timnya Ustadz Milo tandemnya. Ada Security Putri. Cocok. Dari mana? Nah, tapi syaratnya Putri. Oh, sudah panjang rambutnya. Ya boleh, bisa didaftar daftar aja. Daftar aja. Masa nanti belakangan nanti daftar dulu. Oke, setelah lihat, nah kurang lebih detailnya seperti ini, daftar pekerjaan tadi ini yang contoh yang udah ada ya. Setelah itu milih pekerjaan, nah setelah itu baru melamar. Kalau tadi udah, mau melamar penelitian, oke, setelah itu diklik sini penelitian, klik daftar sekarang. Nanti
apa istilahnya, tampilan menu websitenya juga Anda tampilin insyaallah. Ini kita akan ini dulu. Oke, sudah klik mendaftar. Nanti akan muncul di sini nih posisi siapa yang telah dilamar, yang mau nyoba lamar posisi apa, nanti muncul sini nih, misal penelitian, terus security, PHP gitu. Nanti muncul sini. Oke. Nah, setelah itu baru HRD akan seleksi kembali sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Oh, guru. Upload persyaratannya juga yang sama yang di atas tadi, Ustaz. Di awal tadi pendaftaran di awal pendaftaran. Itu udah masuk CV terbaru, kita minta upload di situ. Sudah selesai seleksi. Baru kami kalau memang ternyata sesuai nih buat jadi pelaksana penelitian tandemnya Ustadz Milo, kita undang nanti. Said. Interview dulu sama Ustaz Yusuf. Tapi interview dong Ustadz Yusuf, betul. Usman B. Ustadz by side tapi ya. Tahamul dulu nanti ya. Belum diterima. Langsung mundur deh. Oke. Setelah itu selesai. Baru kalau memang udah akan kita undang untuk tes dan interview. Setelah itu prosesnya akan kalau memang lulus ya akan ada offering letter dan lain-lain. Jadi kalau memang belum mungkin nanti akan kita alihkan ke posisi yang lain yang mungkin lebih sesuai kualifikasi. Gitu kurang lebih penyampaian dari kami mewakili tim HRD Pesantren Tengaran. Misalnya nanti PDF atau PowerPoint-nya kami share. Setelah mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang mungkin masih membutuhkan informasi ini. Gitu. Siap, syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih untuk Ustadz Muslim atas pemaparannya terkait website rekrutmen untuk kita bisa bekerja di pesantren Islam Al-Irsyad. Tapi nanti ya kalau untuk yang ikhwan-ikhwan masih mahasiswa, tunggu lulus dulu. Kalau sekarang kan masih mahasiswa. Oke, untuk selanjutnya adalah acara yang cukup penting dan cukup inti juga, yaitu ada sharing season, yang mana sharing season ini akan ada sharing dari para alumni senior dan juga nanti ada dari para mahasiswa yang mana mereka adalah alumni pesantren Islam Al-Irsyad dulunya yang sekarang sedang berkuliah. Untuk pertama, insya Allah ada sharing season dari Ustadzuna Ustadz Bustan Firdaus yang selaku pembina Hapia Jabodetabek sekaligus juga pembina Hapia Lipia. Kepada Ustadz Bustan, falyatafadhal masykur Ustadz. Tuh kan, Ustadz sebelah sini, maunya di situ. Biar kelihatan muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah nih akhirnya kita hal yang dinanti-nanti selama ini akhirnya terwujud juga, yaitu sebenarnya ini agak surprise juga ya dengan adanya kedatangan delegasi ini dari Mahat, apalagi di sini ada Wadir yang Ana secara pribadi sangat merasa bangga ya sebenarnya ya didatengin, walaupun di sini Ana posisinya juga secara pribadi, kalau secara pribadi Ana merasa senang kayak gitu karena Mudir secara resmi datang ke wilayah Jabodetabek kayak gitu kan. Ini kan resmi ya berarti ya. Nah tadinya Ana berpikir acara ini akan karena beberapa minggu yang lalu ya Ana sempat berkomunikasi dengan Zuhdi kayak gitu untuk hal ini. Ana pikir, wah boleh nih Zuh, ini bisa dikelola, maksudnya ini berkolaborasi aja dengan anak-anak Libya kayak gitu untuk menyiapkan segala macam. Nah ternyata dari pihak Mahat tidak mau, ingin semuanya dihandle oleh Mahat kayak gitu, karena kita di sini kan sebagai tuan rumah ya berarti ya. Tadinya kita pikir, wah kita sebagai tuan rumah kita pengen menservis lah istilahnya. Ini mukodimah dulu, mukodimah kita yang mulai, besok-besok antum. Ya nggak apa-apa, ahlan wa sahlan. Itu yang kita harapkan kayak gitu.
Nah itu yang kita harapkan, karena dengan adanya seperti ini kan ya walaupun kita nggak tahu ya ini maksud dan tujuan itu, maksud tujuan dari kedatangan ini apa, kita kan juga yang sekilas kita tahu kan mungkin di sini sosialisasi tentang itu tadi apa program HPA terus sama rekrutmen, ya itu hal yang positif ya buat kita semua kayak gitu. Tapi semoga dengan adanya ini semua itu entar apa yang menjadi harapan-harapan terutama dari sahib-sahib kita yang terutama yang sedang menjalankan pendidikan ini, bisa aspirasi mereka ini bisa mungkin ada semacam istilahnya dulu itu ya udahlah ditampung dulu lah kayak gitu. Minimal tuh ditampung dulu. Kalau dulu kan bahasanya seperti itu ya kalau di Mahat ya. Semoga ditampung kayak gitu aspirasi segala macamnya. Nah untuk selanjutnya Ana juga nggak tahu mau bakal ngomong apa kayak gitu. Cuman yang pasti di sini mungkin dengan adanya ziarah atau istima atau majelis ini bisa mendorong dari HPA Jabodetabek umumnya atau khususnya ya anak-anak yang sekarang ada di Libya kayak gitu ya. Karena apa ya bagaimanapun organisasi alumni ini sebenarnya kalau umpama dalam kacamata Ana nih ya bisa terwujud, bisa aktif itu ya dari anak-anak yang sekarang yang ada di mahasiswa ini kayak gitu. Kalau umpama yang secara umum umpama kayak pusat ataupun Jabodetabek itu udah apa yang mau diharapkan gitu dari mereka-mereka yang udah sibuk kayak gitu, kecuali support kayak gitu. Nah, makanya mungkin dari antum-antum sekarang yang ada di mahasiswa entah di Libya maupun di Jabodetabek ya, universitas pada secara umum yang ada di Jabodetabek itu sebenarnya harapan besar kita sebagai apa ya, orang tua juga, tua-tua banget juga, abang-abangan antum semuanya. Nah, itu harapannya itu antum itu aktif kayak gitu. Entah aktifnya itu seperti apa. Nah, mungkin sekarang itu berarti kan semacam ada support nih dari Mahat nih. Nah, harapannya ntar supportnya itu akan lebih nyata lagi kayak gitu. Kalau sekarang kan mungkin kita disuruh daftar dulu, disuruh apa, ntar kalau ada rekrutmen. Nah, mungkin seperti itu. Tapi selanjutnya mungkin kalau umpama ada hal-hal yang sifatnya program-program nyata kayak gitu, nah mungkin ntar bisa dikomunikasikan dan insya Allah supportnya mungkin akan lebih nyata kayak gitu, karena ya kebetulan Ana dengan Ustadz Wakil Mudir nih, Masya Allah ya, ini teman majelis, tapi Ana nggak sama inti nggak teman sarot ya. Betul. Kayak gitu. Jadi ini ahlan wa sahlan program atau kehadiran antum semua ini dari delegasi dari Mahat ini, Ana ucapkan, Ana secara pribadi maupun Ana di sini sebagai pembina ataupun apalah itu, Ana mengucapkan ahlan wa sahlan dan semoga apa yang menjadi harapan dari kita semua entah dari pihak alumni ataupun dari pihak Mahat ini bisa nyata kayak gitu dan saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa lah intinya. Ya mungkin cukup dari Ana, sekian, jazakumullah khair. Mungkin ntar setelah ini semoga ada sesi sharing tanya jawab. Jadi mungkin ada keluh kesah atau masukan apa untuk Mahat ataupun untuk ini bisa langsung diluapkan, ya nggak? Langsung disampaikan kepada mungkin wakil mudir ataupun yang bersangkutan kayak gitu. Jazakumullah khair ala waqt. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadul sambil disambi santai aja. Ya, dimakan nasinya. Keburu dingin. Oke, syukron untuk Ustadz Bustan atas tadi sambutannya dan juga sharing dari dari senior alumni pesantren Sama Al-Irsyad. Kemudian kita lanjut lagi kepada pembicara selanjutnya ya, yaitu ada Ustadz Ahmad Karamah Basabi, Masya Allah. Yang mana beliau adalah termasuk senior paling
senior ya. Beliau juga pembina, termasuk dari pembina Hapia Jabodetabek juga. Kepada Ustadzuna Ustadz Ahmad Karomah, falyatafadhal mashkura. Makan dulu apa ngomong dulu? Iya ngomong. Makan sambil ngomong. Bisa. Anak makan, ini ngomong. Karena nggak biasa. Ya, kita dengarin dulu ya. Kita pause makan dulu kali ya. Habis makan baru kita ngobrol lagi ya. Gimana? Nama anak di KTP itu Karamah, tapi kalau di pesantren biasa panggil Karomah ya. Enggak. Itu lain, itu apa tadi istilahnya Milo? Panggilan bukan Morse. Tapi aneh nggak suka dipanggil itu juga sebenarnya ya. Jadi di pesantren biasanya kenalnya Karomah. Kalau di lingkungan keluarga biasa dipanggil Ahmad. Antum panggilannya Karamah aja lah, sesuai dengan nama di pesantren. Ana angkatan Milo. Ente angkatan berapa lo? Angkatan 14 ente. Angkatannya Ustadz Rusman. Ustadz Nurdin. Ustadz Nurdin. Rusman kan? Rusman Nurdin itu. Berapa? 13 ya? 13 atau 12 lah sekitar itu. Enggak. 11 kayaknya. 11. 11 ya? Enggak 12. Iya 12. 13 itu maksud. Fathi Jawas berapa? 13. Berarti aneh 12. Ana angkatan 12. Saat ini Ana tinggal di daerah Kampung Tengah dekat Condet. Situ kegiatan saat ini bekerja, industrinya di IT. Ya udah sekitar 15 tahun lah di dunia IT, alhamdulillah. Apalagi? Mungkin itu aja ya, kegiatan sehari-hari itu aja. IT seperti apa gitu? IT-nya kita Nge-hack atau enggak. Ana mundur dari IT security udah lama karena nggak bisa, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tapi kalau kita tahu tidak bisa bermain di tepi jurang, jangan mendekati tepian jurang kan. Itu dia. IT security itu apa? Temptation, godaannya tuh besar. Satu, antum antara baik buruk itu suka nggak bisa batas ya. Ya mungkin dulu-dulu semoga Allah ampuni ya dosa-dosa kita ya. Yang pura-pura kecitos bawa laptop kerja, padahal kredit card orang udah ngumpul semua di laptop kita gitu kan. Karena dulu lebih mudah. Cuma kok kayaknya susah nih, harus ada titik berhentinya gitu. Jadi ana udah lama udah tinggalin dan ana nggak mau ke arah situ lagi. Kalau security lebih ke policy, prevention, pengamanan biasa lah gitu. Nah, sebelum ana lanjut ke topik yang tadi ya, Ustadz, setelah perkenalan ini, ana ucapkan terima kasih. Beliau Ustadz Faizin, Ustadz yang banyak memberikan kesan buat ana selama di Ma'had dari ana awal masuk sampai lulus. Diomelin beliau pernah, tapi antum nggak ada yang pernah kena tangan beliau, ana pernah. Karena dulu di Ma'had itu pukulan masih ada. Bahkan stempel tangannya Ustadz Yusuf Usman Baisa pernah di sini. Ya. Jadi memang ada beberapa perbedaan dulu sama sekarang. Tapi hal itu justru menjadi cerita yang ana sampaikan ke anak-anak aneh, ana sampaikan bahwa kehidupan yang kalian jalanin. Hah? Tapi udah pernah itu sama ana cinta Ustadz sama antum. Ini Ustadz ana juga nih, Masya Allah nih. Yo enggak usah. Ana masuk, antum angkatan paling atas Ustadz. Iya, kelas 3. Kelas 3. Angkatan mau 1 mer ya? Ya, enggak. Tapi antum masuk anak Di Ma'had. Iya. Iya. Anak kakak kelasnya Ustadz Umar. Jadi kalau dulu kita anak-anak yang baru masuk itu selalu dibimbing sama kakak kelas yang senior, biar nggak keluar jalur ya. Oh iya, dengerin. Salah satunya adalah Ustadz Umar, Allah yarhamuh. Beliau banyak membantu ana di awal-awal al-irsyad ya.
Terima kasih Ustadz atas undangannya. Semoga ini menjadi awal kebaikan ya. Karena jujur ketika bahas masalah alumni, ada hal-hal yang potensinya besar tapi seringkali kita tutup mata Ustadz. Mungkin anak kasih contoh kecil ya. Ini anak sengaja datang pakai satu kaos namanya Maslam. Maslam. Maslam itu aplikasi untuk masjid yang mencatat semua urusan masjid dari mulai keuangan, jumlah jamaah, sampai aplikasi yang di TV di masjid buat jadwal dan segala macamnya. Bahkan sampai ke lingkungan sekitar masjid, siapa saja orang-orang yang sekiranya berhak sebagai penerima. Membangun sebuah aplikasi besar yang digunakan oleh ribuan masjid saat ini alhamdulillah dan masih terus kita kampanyekan dengan biaya gratis 0. 100% gratis. Jadi kalau kalian tahu aplikasi yang TV itu buat masjid itu berbayar. Masjid itu bayar. Kita bikin 100% gratis ini. Kenapa bisa gratis? Jaringan Ustadz. Sebelum ada aplikasi Maslam ini, ada sebuah komunitas yang anak ikut di Bandung, namanya CITCOM, CITCOM. Sebenarnya itu C Level IT Community. Jadi komunitas IT hanya untuk C level aja. C level itu yang setara direksi lah. Anak ikut di situ, sesama Muslim di situ. Akhirnya di situ ada Muslim dan non Muslim ya. Sesama Muslim akhirnya mikir, kita sebagai orang IT bisa kontribusi apa nih? Muncullah ide bangun aplikasi untuk masjid. Kenapa? Banyak masjid yang secara keuangan, mohon maaf, gelap. Bahkan masjid besar pun keuangannya itu sangat gelap di dalamnya. Afwan, ini fakta di lapangan ya. Nah, akhirnya kita bikin sistem ini dan ini transparan dan gratis. Bahkan untuk implementasi dan segala macamnya akan terus dipandu. Kita udah bikin tim sendiri, Ustaz. Jadi udah punya beberapa pegawai yang bekerja khusus untuk ngajarin orang dan sebagainya. Si level IT community ini ngumpul rata-rata memang pengusaha di situ. Akhirnya kita melakukan kontribusi. Tapi hal yang paling menarik buat Anda di situ, bagaimana satu orang terhubung dengan yang lain. Untuk bangun sebuah sistem tuh butuh banyak faktor ya. Tapi semuanya bisa terkumpul dan gratis karena setiap orang hanya melakukan satu kontribusi padahal. Kalau aneh kontribusi di server, ada yang kontribusi di yang lain. Tapi saking banyaknya, akhirnya terkumpul jadilah sebuah sistem. Aneh ngelihat salah satu kelebihan dari alumni Al-Irsyad adalah setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, punya potensinya masing-masing. Kita nggak pernah tahu. Ana alumni Al-Irsyad yang dulu dibilangnya keluar jalur karena aneh kuliah di IT. Antum harusnya jadi ustadz. Dulu kalau ketemu ustadz Al-Irsyad ditanya kuliah di mana, ana di Gunadarma Ustadz. Kenapa antum di Gunadarma? Kenapa nggak di Lipia? Dulu begitu. Tapi berjalan waktu kan banyak perubahan ya. Makanya Anda lihat potensi alumni itu sebetulnya besar. Masalahnya adalah siapa yang mewadahi itu semua. Nggak mungkin dicatat secara manual. Kemarin sempat kita diskusi soal website ini ya, Milo ya. Anda open kalau buat kontribusi apa yang Anda bisa, Anda open silahkan. Apa yang bisa kita kontribusikan. Mungkin salah satunya untuk saat ini keamanannya perlu dilapis dulu tuh, Ustadz Milo. Karena belum ada proteksinya di situ, Anda lihat tadi. Kan tadi bilangnya datanya insya Allah aman. Proteksi pertamanya belum ada itu. Itu masih publik semua. Mudah lah kalau itu buat di iniin gampang. Kan gak lucu data Al-Irsyad terpublish gitu ya. Nah. Harapan Ana dari website alumni ini Ustadz sebetulnya adalah jejaring. Jejaring simpelnya seperti LinkedIn. Afwan,
di komunitas Cheatcom itu, transaksi keuangan yang terjadi di dalam, Ustadz, ini kita nggak saling kenal. Gimana kalau kita saling kenal coba? Transaksi keuangan yang sudah terjalin di dalam itu udah hampir 100 miliar setahun, Ustadz. Dari mana? Ini orang ada project, aneh bisa kerjain. Tapi dia dapat project nggak punya orang, aneh punya orang nggak dapat project. Itu terjadi tuh. Kayak contoh nih, aneh di kantor mau bikin program bahasa Inggris karena potensi buat ke luar negeri ya. Nyari orang yang bisa ngajar bahasa Inggris. Ini anak ngomong barusan bahasa Inggris. Nah, ini kan potensi ya. Bisa nggak antum ke kantor aneh, ente ngajar bahasa Inggris di kantor, conversation aja. Itu. Ana harap ini nggak berhenti di sini. Sebetulnya alumni itu bisa dijaring tidak hanya untuk kontribusi kepada Alirsatnya secara langsung, tapi kepada sesama alumni juga. Baik itu yang senior ataupun yang masih muda-muda. Karena yang muda ini mereka secara semangat, waktu, pikiran masih oke banget lah. Kalau kayak kita udah bludrak ya, urusan banyak ya. Jadi kita mencoba menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Kenapa Ustadz Bustan tadi bertanya soal TikTok? Karena dia tahu dia punya potensi, dia punya peluang yang dia lihat. Antum punya potensi nggak ke situ? Kenapa nanya bahasa Inggris? Anda punya peluang, Anda pengen tahu potensinya masuk apa enggak. Kalau sesama anak Alirsat, kita tenang, kita enak, Ustaz. Gak bisa antum mau kabur kemana. Iya kan? Insya Allah kepercayaan adalah sesuatu yang lebih mahal daripada uang itu sendiri. Karena di dalam dunia bisnis gak akan berjalan kalau gak ada kepercayaan. Ana harap Ustadz Milo ini ada kelanjutannya. Apa yang bisa kita kontribusikan, insya Allah kita kontribusikan. Ana ucapkan jazakumullah khairan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharingnya yang Masya Allah luar biasa, begitu juga saran-sarannya untuk perkembangan alumni Pesantren Islam Al-Irsyad. Kemudian selanjutnya kita ada sharing dan mungkin pertanyaan dari para alumni mahasiswa yang ada di sini. Ini bagaimana, Ustaz? Boleh dulu atau kita sholat dulu? Mungkin nanti untuk sharing atau apa kan tadi nanti insya Allah ada tindak lanjuti lagi ya, komunikasi tadi intinya sudah sampaikan dari pesan dari Ketua APIA. Mungkin Ustaz kita tutup, Ustaz, dan sebelum tutup nanti setelah dua kafaratul majlis kita tutup, kita akan foto bersama sebagai dokumentasi juga ya untuk kita bersama, dan semoga nanti ada tindak lanjut berikutnya, bukan hanya sebatas catatan-catatan dan juga masukan-masukan, tapi ada langkah-langkah memang harus kita ambil dan outputnya jelas ya. Barakallahu fikum, kita tutup untuk pertemuan kali ini. Semoga pertemuan ini pertemuan yang benar-benar Allah berkahi, Allah ridhoi, dan juga banyak manfaatnya bagi diri kita dan juga untuk umat khususnya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.